Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa tawaffana muslimin wa ahlikna bis salihin amma ba'd. Baik, Bapak Ibu dan rekan sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan kajian mendaras Quran yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Suratul Baqarah ayat ke-51 dan seterusnya. Baik, sebagaimana biasanya kita akan membacakan ayatnya dan juga membacakan penjelasan para ulama seputar ayat tersebut, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذ وعدنا موسى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa 40 malam, kemudian kamu, wahai Bani Israel, menjadikan anak lembu atau anak sapi sebagai sembahan kamu sesudahnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Ya. Suratul Baqarah ayat ke-51. Baik, ayat ini ya, kalau kita sambungkan dengan ayat sebelumnya, maka sebagaimana dijelaskan oleh Al-Biqai dan juga ulama yang lainnya, ayat ini eh, bicara, tentunya masih bicara tentang konteks besarnya adalah tentang Bani Israel secara umum, ya, tentang hal-hal yang berhubungan dengan Bani Israel. Nah, lebih spesifiknya lagi, eh, ayat sebelumnya itu bicara tentang masalah penyelamatan Bani Israel dari Fir'aun. Ya. Wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untuk kalian dan kami menyelamatkan kalian serta kami menenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya. Jadi ayat sebelumnya bicara tentang penyelamatan Bani Israel secara jasad. Maka pada ayat ini dan juga selanjutnya, Allah Ta'ala membicarakan tentang penyelamatan juga, tetapi penyelamatan yang sifatnya jiwa. Ya, kalau sebelumnya bicara tentang penyelamatan jasad, maka ayat kali ini bicara tentang penyelamatan jiwa, yaitu dengan apa? Yaitu dengan memberikan anugerah kitab suci, yaitu kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan nikmat pengampunan dari Allah. Jadi kalau sebelumnya itu adalah nikmat yang sifatnya hissi, nikmat yang terindra, maka nikmat yang dibahas pada ayat ini dan setelahnya adalah nikmat yang sifatnya adalah maknawi, ya, yang berkaitan dengan jiwa. Dan karena rangkaian nikmat tersebut, maka ayat ini dibuka dengan kata sambung wa, yang artinya adalah dan. Wa'id wa'adna. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa. Nah, ini adalah konteks ayat berkaitan dengan ayat sebelumnya. Belum saya record ya? Oh, oke. Sudah. Iya. Saya takutnya lupa di record. Baik, kemudian kita masuk bagaimana para ulama ahli tafsir menjelaskan ayat ini. Ya. Eh, Berkata Imam Al-Baghawi, wa'id wa'adna. Ya. Kata wa'adna. Dari kata wa'ada, yuwa'idu, muwa'adah. Ya. Jadi ada format muwa'ada atau format mufa'alah di situ. Yang mana format mufa'alah ini kalau secara bahasa Arab biasanya digunakan untuk dua belah pihak yang sifatnya resiprokal atau ada aksi dan reaksi.
Contohnya adalah kata muqatalah, memerangi. Yang namanya memerangi itu ada pihak yang artinya ada dua pihak yang sama-sama berperang, ya, terlibat jual beli serangan. Itu yang namanya muqatalah. Ya. Namun kata beliau, kadang-kadang ada juga kata dengan format mufa'alah ini melibatkan satu pihak. Seperti contohnya beliau mencontohkan dengan doa afakallah. Semoga Allah memberikan muafat, semoga Allah memberikan afiat kepadamu. Ya, ini tentunya Allah lah yang memberikan afiat kepada hambanya dari satu pihak. Nah, adapun jika dimanai dengan dua pihak, beliau juga menukilkan ucapan dari seorang ahli bahasa, yaitu Az-Zajjaj. Kata beliau, kenapa memakai kata mua'ada? Eh, karena karena minallahi al-amr. Karena di sini ada dua pihak. Yang pertama adalah pihak yang memberikan perintah, yaitu Allah Ta'ala. Wa min Musa al-Qabul. Dan pihak yang menerima perintah tersebut, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Falidzalika dzukira bilafzi al-mu'ada. Karena itulah digunakan format yang mu'ada. Karena memang ada pihak yang memberikan perintah dan pihak yang menerima perintah. Kemudian selanjutnya ya, penjelasan selanjutnya terkait dengan kata Musa ya, yaitu nama seorang nabi dari nabi-nabi Allah, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini adalah nabi eh, Nabi Musa adalah Musa bin Imran ya. Nabi Musa putra Imran. Yang mana Imran di sini tentunya bukan yang dimaksud dengan keluarga Imran yang disebutkan pada surat ketiga ya. Surat ketiga itu adalah surah Ali Imran. Nah, Imran di situ yang dimaksud pada surat ketiga adalah Imran yang merupakan ayah dari Maryam atau Imran Abu Maryam. Nah, itu berbeda dengan Imran yang menjadi ayah dari Nabi Musa. Ya, jadi Nabi Musa ini beliau lahir sekitar 1500 tahun sebelum kelahiran dari Nabi Isa. Jadi selisihnya cukup jauh, selisih sekitar 1,5 abad. Nah, kenapa dinamakan Musa ya? Eh, Imam Al-Baghawi menjelaskan bahwasanya kata Musa ini terdiri dari dua kata. Ya. Yang pertama adalah mu. Mu ini dalam bahasa Ibrani artinya adalah air. Dan yang kedua adalah kata sya yang artinya adalah syajarah atau kayu atau peti kayu ya. Kenapa demikian? Karena Nabi Musa ini kita tahu ceritanya ketika beliau masih bayi ketika lahir, beliau dimasukkan ke dalam peti kayu dan kemudian dihanyutkan ke air sungai, yaitu Sungai Nil. Ya, jadi ada dua hal yang terlibat di sini, yaitu air dan juga kayu atau peti kayu. Ya, Eh, itulah makna dari kata Musa. Ya, yang mana sebenarnya aslinya itu menggunakan huruf shin, ya, huruf shin dalam bahasa Ibrani. Kemudian begitu mengalami Arabisasi, ditransliterasikan ke dalam bahasa Arab, berubah menjadi sin, ya, berubah menjadi huruf sin, menjadi Musa. Jadi aslinya adalah mu dan sya. Begitu yang dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan kata arba'ina lailah, ya. Sebelum ini ada 40 malam. Ketika Allah Ta'ala berjanji atau memerintahkan Musa selama 40 malam, yaitu untuk bermunajat kepada Allah sebelum akhirnya menerima kitab Taurat. Di sini ada kata 40 malam, ya. Yang pertama 40 ya. Jadi kalau kita lihat ya, dalam sebagian teks agama, ini memang menyebutkan terkait dengan angka 40, yang mana kata 40 ini ada kaitannya dengan aspek kesempurnaan. Ya, jadi memang kata 40 ini disebutkan dalam sejumlah teks-teks keagamaan. Di antaranya adalah tentang bahwasanya eh, usia manusia ketika manusia itu mencapai usia 40 itu merupakan satu pencapaian yang spesial.
Ya, sebagaimana disebutkan dalam suratul Ahqaf ya, Allah Ta'ala berfirman, hatta idza balagu asyuddahu wa balagu arba'ina sanata wa balagu arba'ina salah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Hingga apabila seorang manusia itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, ia berdoa, ya, wahai Rabbku, berilah petunjuk kepadaku agar aku dapat mensyukuri nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang engkau ridhoi. Ya, di sini menyebutkan tentang usia 40. Begitu pula misalnya Nabi Muhammad SAW ketika diutus itu beliau telah berusia 40 tahun. Ya. Intinya adalah kita tidak bisa memastikan rahasia dari angka 40 ini. Tapi yang jelas angka tersebut disebutkan oleh sejumlah teks agama dalam berbagai macam konteks yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya kata lailah ya. Di sini digunakan kata 40 bukan 40 hari, tapi digunakan kata 40 malam ya. Imam Al-Baghawi menjelaskan wa wa qarana wa qarana at-tarikha bilaili dunan nahar ya, atau wa qurrina at-tarikh at-tarikh bilaili dunan nahar. Dan eh, malam malam hari ini menunjukkan pergantian tanggal, bukan dengan siang hari. Kenapa demikian? Li'anna syuhural Arabi wudi'at ala syaril qamari. Karena bulan-bulan Arab ya, bulan-bulan Arab yang mana mereka menggunakan lunar kalender atau kalender berbasis bulan, berbasis perjalanan bulan itu acuannya adalah malam hari ya. Jadi hari itu dimulai ketika maghrib ya, dan juga awal bulan juga dimulai ketika maghrib, ketika mulai masuk malam hari. Wal hilalu innama yahillu bilail ya. Begitu pula dengan hilal yang menunjukkan pergantian bulan itu dimulai dengan malam hari. Wakila ada pula yang berpendapat li'anna al-zulmata aqdamu minad daw. Karena yang namanya kegelapan itu lebih dahulu dibandingkan cahaya. Wa khuliqa al-lailu qabla nahar. Ya, dan bahwasanya malam itu lebih dulu diciptakan sebelum siang. Ini saya kira cukup logis ya, karena memang yang namanya malam gelap itu menunjukkan ketiadaan. Artinya menjadi gelap karena Allah belum menciptakan sumber cahaya. Jadi tentunya gelap itu lebih dahulu karena memang untuk kegelapan yang ada di bumi ini atau di alam semesta ketika cahaya belum diciptakan oleh Allah, maka tentunya yang ada adalah gelap karena gelap adalah ketiadaan. Kemudian berkaitan dengan malam juga ada satu faedah tadabburiyah ya, ada satu faedah tadabbur yang disebutkan oleh Al-Biqai. Dan ini menarik kata beliau wa khassa al-laila bidzikri ya. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan malam secara spesifik. Isyaratan ila anna aladzal munajati fihi. Sebagai isyarat bahwasanya eh, bermunajat kepada Allah itu yang paling lezat adalah pada waktu malam hari. Ya. Dan lebih spesial lagi pada sepertiga dari waktu malam. Sepertiga malam hari itu adalah puncak keheningan, ya. Puncak kesunyian. Dan di situ adalah ketika seorang itu bisa bermunajat pada waktu tersebut, maka itu adalah puncak yang paling lezat ketika seorang bermunajat kepada Allah. Karena memang Nabi Musa, kenapa faedah ini disebutkan? Karena memang Nabi Musa itu dipanggil untuk menghadap dan juga bermunajat kepada Allah. Dan dalam konteks peristiwa pemanggilan Nabi Musa untuk bermunajat kepada Allah di sini, Allah Ta'ala menggunakan kata malam. Ya, inilah kenapa Al-Biqai menyebutkan faedah demikian. Kita lanjutkan. Disebutkan dalam tafsir Jalalain ya terkait dengan ayat ini eh arba'ina lailah ya 40 malam
Maksudnya adalah nu'tihi inda inqidaiha at-taurah ya. Ketika 40 malam itu selesai, maka kami akan memberikan Taurat kepada Nabi Musa. Tsumma takhottumul ijla. Kemudian kalian itu justru mengambil anak sapi atau anak lembu. Alladzi saghahu lakum as-samiri ilahan min ba'di. Yang anak lembu ini dibuat-buat dan diada-adakan oleh Samiri sebagai sesembahan selain Allah. Ya. Mim ba'dihi ay mim ba'di dhahabi ila mi'adina ya. Setelah itu, maksudnya setelah itu adalah setelah Nabi Musa itu dipanggil menghadap Allah untuk bermunajat kepada Allah. Jadi ketika Nabi Musa sedang pergi bermunajat kepada Allah, sedang pergi menghadap Allah, maka ada dari kalangan Bani Israel ini yang bernama Samiri itu kemudian membuat patung anak sapi yang kemudian mereka menjadikan sesembahan selain Allah. Wa antum zalimun bitikhadihi liwat ikum al ibadata fi ghairi mahallihi ya. Dan dengan demikian kamu wahai Bani Israel telah berlaku zalim karena kalian telah menjadikan anak sapi tersebut dan juga beribadah kepada sapi tersebut. Yang mana beribadah kepada sapi tersebut ini jelas merupakan kezaliman. Karena yang disebut dengan yang dinamakan dengan kezaliman itu adalah wat usyai fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Ketika seorang itu meletakkan ibadahnya bukan pada tempatnya, bukan pada pencipta langit dan bumi, bukan pada sesembahan yang benar, yaitu kepada Allah Ta'ala, maka itu adalah sebesar-besarnya kezaliman. eh Nanti setelah ini kita akan sampaikan terkait dengan kisah ringkas dari Samiri ini. Nah, masih berkaitan dengan ayat ini, ya, Imam Al-Qurtubi menyebutkan 40 malam ini kapan gitu ya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwasanya 40 malam fi qauli aktsari al-mufassirin menurut pendapat mayoritas kalangan ahli tafsir adalah 1 bulan Dzulqa'dah penuh ya wa asyrah min Dzulhijjah dan juga 10 hari dari Dzulhijjah. Ya, jadi bulan Dzulqa'dah penuh dan juga 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Eh, Kenapa demikian? Beliau mengatakan wa kana dzalika ba'da an jawazal bahra. Setelah Nabi Musa itu selamat ya, menyeberangi lautan, wasalahu qaumuhu an ya'tiyahum bikitabin min indillah. Kemudian kaumnya Nabi Musa ini atau kaum Bani Israel ini kemudian minta kepada Nabi Musa alaihissalam agar didatangkan kitab dari sisi Allah. Ya, agar Nabi Musa ini bisa mendatangkan kitab petunjuk dari sisi Allah. Fakharaja ila Tur. Maka Nabi Musa pun apa namanya menghadap Allah ke gunung Tur ya, ke gunung Tur yang mana Nabi Musa ketika di sana juga sempat awal-awal sebelum berdakwah kepada Firaun, Nabi Musa juga berdialog dengan Allah juga di Gunung Tur. Nah, baik. Mungkin di sini ya masih dengan kaitannya dengan ayat ini ya. Bagaimana ceritanya Bani Israel itu bisa menyembah sapi ya. Ya, jadi ketika Nabi Musa alaihissalam dan juga Bani Israel itu Allah selamatkan ya, kemudian mereka menyeberangi Laut Merah. Mereka ini diuji oleh Allah terkait dengan keimanan mereka. Yang mana mereka pada saat itu sempat melewati satu kaum dari kalangan penyembah berhala. Ya. Nah, kemudian oleh kalangan Bani Israel ini, sebagaimana dikisahkan Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf, mereka kemudian minta kepada Nabi Musa alaihissalam agar dibuatkan sesembahan yang semisal itu juga. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wajawazna bi bani Israila al-bahra fa'atau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum ya.
ketika Allah Ta'ala, ketika kami telah melintaskan Bani Israel melalui laut, maka mereka mendatangi satu kaum yang menyembah berhala-berhala. Ya. Qalu ya Musa. Bani Israel pun berkata kepada Nabi Musa, Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkanlah untuk kami sesembahan seperti halnya mereka ini punya sesembahan-sesembahan. Qala innakum qaumun tajhalun. Wahai kaumku, sungguhnya kalian ini adalah orang-orang yang jahil. Ya. Jadi Bani Israel ini ya boleh dikatakan ini memang bebal sekali ya. Mereka sudah melihat berbagai macam mukjizat ya. Tetapi begitu melihat ada orang yang punya sembahan-sembahan yang sifatnya fisikal, mereka pengen juga ada sembahan yang bisa dilihat seperti itu, patung-patung tersebut. Dan inilah yang menjadi cikal bakal yang mempengaruhi Samiri. Ya. Kemudian jadi kelanjutannya ketika Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk menghadap gitu ya, untuk menerima Taurat, maka Nabi Musa itu pun berangkat apa namanya bersama sebagian kaumnya gitu ya, berangkat bersama sebagian kaumnya yang apa namanya jumlahnya 70 orang dan kemudian beliau meninggalkan kepemimpinan Bani Israel ini ke tangan Nabi Harun. Nah, ketika Nabi Musa diperintah untuk menghadap kepada Allah, ya, itu Nabi Musa datang lebih dahulu, ya. Nabi Musa ini saking rindunya untuk bertemu dengan Allah, untuk saking rindunya untuk menghadap Allah, maka dia datang lebih dahulu dibandingkan kaumnya. Ini disebutkan dalam surat Toha, wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Apa yang membuatmu bersegera meninggalkan kaummu wahai Musa? Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Nabi Musa menjawab, mereka sedang menyusulku. Ya, sebagian kaumku ini sedang menyusulku. Dan aku bersegera kepadamu, wahai Robku, agar engkau ridho. Ya, jadi Nabi Musa menghadap lebih dahulu. Nah, intinya adalah ketika Nabi Musa sedang tidak bersama mereka, ada seseorang yang disebut Samiri ini. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Samiri ini adalah eh, bukan nama asli, ini adalah nama sebutan. Ya, nama sebutan. Nama nama aslinya dalam sebagian riwayat disebutkan namanya juga sama. Namanya adalah seperti nama Nabi Musa. Namanya Musa juga gitu. Nah, intinya adalah yang disebut Samiri ini kemudian dia melakukan atau memanfaatkan momentum tersebut untuk menyesatkan mereka. Jadi Samiri ini mengklaim melihat hal yang tidak dilihat oleh kalangan Bani Israel yang lain. Jadi satu ketika Jibril alaihissalam itu mendatangi Nabi Musa, Nabi Jibril itu datang dengan kuda ya, dengan menunggangi kuda. Nah, kudanya tersebut itu dalam riwayat-riwayat itu disebutkan ya, riwayat Israelia disebutkan bahwasanya hasil dari apa yang dihentakkan oleh kuda tersebut itu menumbuhkan tanaman. Ya, jadi apa yang debu-debu hentakan kuda itu membuat yang terkenanya menjadi hidup. Dan debu inilah yang kemudian diambil oleh Samiri karena dia melihat bahwasanya debu ini adalah satu debu yang istimewa. Nah, kemudian ketika Nabi Musa itu kemudian tidak ada, ya, tadi sudah disebutkan. Jadi ketika Nabi Musa itu melewati Laut Merah, dia melihat satu kaum yang beribadah pada patung-patung, pada berhala-berhala, yang mana sebagian Bani Israel itu pengen punya berhala semisal itu. Nah, inilah yang dibuat oleh si Samiri. Kemudian Samiri membuat patung anak sapi atau anak lembu, dan kemudian agar anak lembu itu istimewa, dia kemudian meniupkan atau menaruh ya, atau memasukkan debu-debu dari hentakan yang bekas debu yang dari kuda Jibril tadi ya. Dari kuda Jibril diberikan sehingga lembu tersebut itu kemudian bisa mengeluarkan suara. Suara lembu itu apa disebut ya? Lenguhan ya, suara lenguhan ya. Sehingga
kalangan Bani Israel itu pun akhirnya menyembah sapi tersebut ya. Dan pada saat itu Nabi Musa sedang tidak di tempat. Nah, ringkasnya adalah ketika Nabi Musa kembali, Nabi Musa pun sangat marah dengan hal tersebut ya. Saking marahnya sampai beliau melemparkan lembaran-lembaran Taurat ya. Kemudian Samiri ini juga kemudian dihukum oleh Allah Ta'ala. Hukumannya adalah dengan cara dia diasingkan ya, diasingkan, benar-benar diasingkan. Jadi tidak ada orang yang berbicara dengannya, tidak ada orang yang menyentuhnya gitu ya. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwasanya nanti dalam ayat selanjutnya kita akan menjelaskan bahwasanya di antara hukuman kepada Bani Israel akibat perbuatan mereka menyembah sapi ini adalah mereka dibunuh ya, mereka dibunuh. Nah, tapi Samiri ini tidak dibunuh ya. Dia diasingkan. Para ulama menjelaskan kenapa demikian karena kalangan Bani Israel yang dibunuh, yang membunuh itu diampuni dosanya, yang dibunuh itu juga terampuni dosanya, bahkan mendapatkan pahala kesyahidan, pahala syuhada. Ya. Jadi kalau Samiri ini dibunuh, maka dia juga akan mendapatkan pahala kesyahidan. Ya. Jadi dia tidak dibunuh sehingga dia tidak mendapatkan pahala kesyahidan. Dan juga kenapa dia tidak dibunuh kata para ulama? Karena memang hukuman yang lebih berat bagi orang semisal Samiri ini adalah dengan cara seperti itu, dengan diasingkan. Kenapa? Karena Samiri ini dijelaskan oleh para ulama, dia berulah karena dia tuh pengen kedudukan. Karena dia pengen agar dia dipandang. Dia pengen diakui eksistensinya. Ya, diakui bahwasanya dia punya keistimewaan, dia punya sesuatu, dia layak dijadikan pemimpin. Karena itu, hukumannya adalah yang menafikan ini. Hukumannya adalah dia dibunuh, cuma bukan dibunuh fisiknya, tapi dibunuh karakternya. Jadi dianggap tidak ada, disepelekan. Orang tidak boleh bicara sama dia, orang tidak boleh bersentuhan dengan dia. Bahkan dalam riwayat riwayat itu disebutkan kalau apa namanya Samiri ini menyentuh orang lain, maka dia akan merasakan sakit yang luar biasa. Dan orang lain yang menyentuh dia itu juga mengalami demam, sakit juga. Jadi yang menyentuh dan disentuh sama-sama sakit. Makanya orang nggak ada yang mau bersentuhan dan juga bicara dengan Samiri. Jadi Samiri ini diasingkan sebagaimana juga dalam surat Toha Allah Ta'ala berfirman, Qala fadhab fa inna laka fil hayati dunya an taqula la misas ya. Pergilah wahai Samiri, apa namanya? Ini Allah Ta'ala berfirman mengisahkan tentang ucapan Nabi Musa. Pergilah, sesungguhnya selama hidupmu engkau akan berkata jangan sentuh aku. Wa inna laka mau'idan lan tukhlafah ya. Dan sungguhnya engkau itu akan mendapati janji yang tidak akan engkau abaikan. Jadi Samiri ini dikutuk seumur hidupnya dan dijauhi oleh orang-orang. Ini adalah kisah singkat terkait dengan bagaimana Samiri itu menyebabkan Bani Israel menyembah patung anak sapi. Ya. Baik, kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Baik, ayat ke-52 Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun." Kemudian sesudah itu, artinya sudah kalian menyembah patung anak sapi atau anak lembu itu, kami memaafkan kamu agar kamu bersyukur. Ya, Imam Al-Qurtubi menjelaskan bedanya apa yang dimaksud dengan kata afauna, apa yang dimaksud dengan afu. Ya, di sini beliau membedakan kata afu dengan kata gufron, dengan kata ampunan. Kalau kita dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan memaafkan ya, tapi sebenarnya afu itu memiliki satu makna dalam bahasa Arab. Ya. Kata Imam Al-Qurtubi, ya, yang namanya afu itu bisa didapatkan setelah seseorang itu dihukum atau sebelum menerima hukuman. Jadi yang namanya pengampunan atau pemaafan dalam bentuk afu ini terjadinya itu bisa setelah
seseorang itu sudah dijatuhi hukuman, ya, baru mendapatkan pemaafan, atau bisa juga sebelum seorang itu dijatuhi hukuman, ya. Nah, sedangkan kata ghufron atau pengampunan, maghfirah, kata ghufron fa innahu la yakunu ma'hu uqubah. Adapun kata ghufron ini pemakaiannya adalah ketika seseorang itu diberikan ghufron, maka dia tidak akan mendapatkan hukuman. Itu bedanya antara afu dengan ghufron. Kalau afu masih memungkinkan dia menerima hukuman, sedangkan ghufron, seseorang itu ketika mendapatkan ghufron dia tidak mendapatkan hukuman. Nah, kalau secara bahasa kata afu ini sebenarnya maknanya adalah mahu. Mahu itu artinya adalah penghapusan. Ya, ya tadi jadi kalau dari penjelasan Imam Al-Qurtubi ini yang namanya penghapusan dosa itu eh, bisa terjadi sebelum hukuman diberikan sehingga hukuman tidak didapatkan. Tapi bisa juga penghapusannya itu setelah dihukum terlebih dahulu. Ya, dan inilah yang terjadi di kalangan Bani Israel. Bani Israel ini setelah mereka melakukan dosa, dalam ayat selanjutnya dijelaskan bahwasanya mereka dihukum, yaitu dengan cara dihukum bunuh. Ya, Eh, ini pandangan dari Imam Al-Qurtubi terkait dengan makna afu. Ya. Adapun Al-Biqai, kata Al-Biqai memberikan satu pemaknaan yang berbeda. Ya. Kata Al-Biqai, kalau yang namanya afu itu bedanya dengan apa namanya gufron, ya, itu adalah kalau afu itu disebutkan dosa-dosanya. Ya, beliau mengambil faedah dari ayat ini. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan tentang kesalahan atau dosa dari Bani Israel. Sedangkan kalau bicara tentang masalah gufron, la yudkaru dzambuhu. Ya, karena kalau gufron itu tidak disebutkan dosanya. Kata beliau, fa'inal afwa rafa'al uqubata duna raf'i dzikriha. Ya. Karena yang ini agak sedikit berbeda dengan Imam Al-Qurtubi. Kata beliau yang disebut dengan afu itu adalah mengangkat hukuman. Yang dimaksud dengan hukuman di sini sepertinya adalah konteks hukuman akhirat. Duna raf'i dzikriha. Ya. Duna raf'i dzikriha. Eh, tanpa menyebutkan, tanpa mengangkat apa namanya penyebutan dari hukuman tersebut. Ya. Wal ghafaru imatatu dzikri dzanbi ma'rafil uqubah. Ya. Sedangkan kalau yang disebut dengan gufron, ya, itu adalah tidak menyebutkan dosa, ya, tidak menyebutkan dosa ma'rafil uqubah. Bersamaan dengan itu juga dengan mengangkat hukuman dari dosa tersebut. Intinya adalah tentang masalah pembedaan antara afu dengan gufran ini ada perbedaan penafsiran kalau kita lihat ya di kalangan para ulama, di antaranya adalah Al-Qurtubi dengan Al-Biqai. Intinya kalau kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia bisa jadi kita akan menerjemahkannya sama, memaafkan, mengampuni. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa Arab, perbedaan kata itu menunjukkan perbedaan makna. Meskipun dalam penentuan perbedaan itu sendiri bisa jadi antara ulama dan ulama yang satu dengan ulama yang lain itu ada terjadi perbedaan pendapat. Kemudian di antara faedah juga yang disebutkan oleh Al-Biqai, nah kalau kita menerjemahkan ijil itu adalah anak sapi atau anak lembu, ya. Eh, Kata beliau wasumia al-ijil, ijilan, ya, disebut dengan ijil. Ijil itu dalam bahasa Arab dari huruf yang tersusun atas huruf ain, jim dan la, ya. Ajal yang artinya adalah segera. Ya, dalam bahasa Arab itu asal kata maknanya adalah segera. Kok bisa dari kata segera kemudian bisa berubah menjadi anak sapi? Nah, kata Al-Biqai, listijalihim ibadatahu, ya. Karena
orang-orang Bani Israel ini begitu bersegera melupakan bahwasanya hanya Allah saja yang berhak diibadahi. Jadi saking segeranya mereka untuk menyembah anak sapi ini, ya saking cepatnya mereka menyembah anak sapi ini, cepatnya mereka lupa sehingga mereka menyembah anak sapi ini, sehingga disebut dengan ijil. Itu kenapa kata ijil dari kata segera itu kemudian turun menjadi menjadi anak sapi gara-gara konteks Bani Israel ini. Eh Waqala kemudian Al-Biqai juga mengatakan la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur maksudnya adalah agar kalian bersyukur atas pemaafan dari Allah tersebut, ya. Kemudian Al-Qurtubi menjelaskan bahwasanya eh, syukur yang dimaksud dengan syukur dalam bahasa Arab itu mana asal katanya adalah zuhur. Mana asal katanya adalah menampakkan, ya. Adapun secara istilah beliau kemudian mengutip dari Sahal bin Abdullah bahwasanya yang dimaksud dengan syukur itu adalah al-ijtihadu fi badli ta'ati mal ijtinabi lil ma'siyati fi sirri wal alaniyati. Yang dimaksud dengan syukur itu adalah bersungguh-sungguh dalam rangka melaksanakan ketaatan-ketaatan dan juga menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan baik secara rahasia maupun secara terang-terangan. Ini adalah makna syukur yang didefinisikan oleh Sahal bin Abdullah. Jadi di dalamnya itu ada makna melaksanakan ketaatan dan juga menjauhi kemaksiatan. Itulah syukur, ya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Baik, kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Wa id atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingat pula lah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab dan Al-Furqan agar kamu mendapat petunjuk. Ya, disebutkan dalam tafsir Jalalain, ya. Wa id atayna Musal kitab, yang dimaksud dengan kitab di sini adalah Taurat. Kemudian Al-Furqan. Al-Furqan kalau secara bahasa artinya pembeda, ya. Di sini kata eh, penulis Jalalain, ya, penulis kitab tafsir Jalalain, wal Furqan ini adalah atfu tafsir, ya. Wow di sini, wow itu kalau dalam bahasa Arab disebut atof, ya. Atof itu artinya kata sambung, kata yang menyambungkan satu kata dengan kata yang lain. Nah, di sini adalah atfu tafsir, kata sambung dalam rangka penafsiran. Jadi bukan menunjukkan dua entitas yang berbeda, tapi melainkan kata dan di sini maksudnya adalah menafsirkan kata yang sebelumnya, ya. Karena kalau dalam pemakaian yang lebih banyak, ya, kata dan itu kan menunjukkan dua entitas yang berbeda. Nah, di sini yang dimaksud dengan kitab dan furqan ini adalah satu, ya. Karena yang dimaksud dengan al-furqan ini adalah menafsirkan kata al-furqan ini menafsirkan kata alkitab. Nah, disebutkan al-furqan atau pembeda maksudnya adalah al-farik bainal haqqi wal batil, karena dia membedakan antara yang benar dari yang salah, wal halal wal haram, membedakan juga antara mana yang halal dan juga mana yang haram. Hal senada juga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Beliau juga menukilkan dari Az-Zajjaj, ya. Kata beliau, yakunul furqan huwal kitab. Ya. Furqan di sini maksudnya adalah kitab. Oida zikruhu bismaini ta'kidan, ya. Penyebutannya diulangi dalam rangka penyebutannya diulangi sehingga menjadi dua nama sebagai bentuk penguatannya. Jadi ini adalah sebuah uslub atau gaya bahasa penguatan. Ya, jadi jangan sampai dipahami bahwasanya Al-Furqan dengan Alkitab itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, jadi kalau menurut penjelasan dalam tafsir Jalalain dan juga dijelaskan juga oleh Imam Al-Qurtubi, ini sebenarnya menjelaskan dua hal yang sama, yaitu menjelaskan tentang kitab Taurat.
Baik, kita lanjutkan. Tentunya juga dalam hal ini ya, kalau kita lihat ada juga penafsiran lainnya, ya. Kalau kita lihat seperti Buya Hamka ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, Furqan di sini lebih ke arah penyifatan intinya ya. Karena Furqan ini berarti pemisah. Beliau menjelaskan seperti yang disebutkan dalam jalan lain, yaitu memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Nah, kata Al-Furqan ini juga dipakai untuk Quran, dipakai juga untuk Quran sebagai kitab suci, bahkan dipakai juga untuk akal. Karena kata beliau, yang namanya akal, ketika akal itu lurus, akal itu jernih, akal itu sehat, maka akal itu juga fungsinya bisa membedakan antara yang benar dan juga yang salah. Jadi akal ini juga merupakan furqan. Ya. Eh, Begitu kata Buya Hamka. Kemudian beliau juga menukilkan penjelasan dari Mujahid bahwasanya yang dimaksud dengan furqan itu adalah 4 kitab suci, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan juga Quran. Cuma kalau dalam konteks ayat ini tampaknya yang lebih masuk adalah yang disebutkan dalam Jalalain dan juga Qurtubi, bahwa yang dimaksud adalah kitab yang sama, yaitu kitab Taurat. Baik, selanjutnya kita masuk ke ayat yang ke-54. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqatulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya diri diri kamu sendiri, eh, karena kamu telah menjadikan anak lembu atau anak sapi sebagai sembahan kamu, maka bertaubatlah kamu kepada Allah yang menjadikan kamu, ya. Fatubu ila bari'ikum, maka bertaubatlah kamu kepada Allah pencipta kalian dan bunuhlah dirimu. Faqtulu anfusakum, dan bunuhlah diri-diri kalian. Hal itu lebih baik bagi kamu di sisi hal itu lebih baik bagi kamu di sisi pencipta kalian. Maka dia menerima taubat kalian, dan sungguhnya dia maha menerima taubat lagi maha penyayang. Ya. Baik, di sini Allah Ta'ala menyatakan wa idh qala Musa liqaumi, dan ingatlah ketika Nabi Musa itu berkata kepada kaumnya. Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan kaumnya di sini adalah kaumnya Nabi Musa yang menyembah sapi. Ya, jadi tidak semua dari kalangan Bani Israel itu menyembah sapi. Ya. Yang tidak menyembah sapi ya antara lain 70 orang yang mengikuti Nabi Musa untuk menghadap kepada Allah. Ya. Faqtulu anfusakum. Maksudnya adalah bunuhlah diri-diri kalian. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah bunuhlah oleh jadi orang yang tidak menyembah sapi itu membunuh orang yang menyembah sapi. Kenapa demikian? Karena orang yang tidak menyembah sapi ini apa namanya? Dia tidak melakukan hal yang seharusnya, yaitu apa? Dia seharusnya melakukan yang namanya nahi mungkar, ya, mencegah kemungkaran. Dalam konteks ini yang mencegah kemungkaran hanyalah Nabi Harun, ya. Nabi Harun adalah yang mencegah kemungkaran. Adapun yang lainnya itu mereka mereka tidak mencegah kemungkaran. Karena mereka tidak mencegah kemungkaran, maka mereka juga masuk ke dalam hukuman tersebut, ya. Karena dalam hukuman ini yang disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, ya, disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, dan juga disebutkan juga oleh Buya Hamka dalam tafsirnya, itu adalah eh, apa namanya, orang-orang yang tadi, ya, yang dimaksud apa namanya, orang-orang yang tadi tidak menyembah sapi membunuh orang-orang yang menyembah sapi. Yang mana yang membunuh ini adalah yang dibunuh ini adalah bisa jadi orang tua mereka, anak-anak mereka, saudara mereka. Tentu ini merupakan satu perintah yang berat, ya.
Mungkin bagi sebagian orang itu lebih mudah untuk membunuh diri sendiri dibandingkan membunuh orang lain. Nah, di sini Imam Al-Qurtubi itu menjelaskan bahwasanya para ulama ahli tafsir, menurut beliau itu sepakat bahwasanya membunuh diri-diri kalian di sini itu bukan membunuh diri sendiri, ya, tetapi membunuh sebagian dari kalian, ya. Ada tafsiran yang menyebutkan membunuh diri sendiri, ya, disebutkan oleh Buya Hamka, tapi kalau kita merujuk kepada penafsiran Al-Qurtubi dan juga para ulama yang lainnya, mereka menyatakan bahwasanya tidak, ini bukan membunuh diri sendiri, tapi membunuh sesama kaumnya. Nah, kenapa menggunakan kata bunuhlah diri-diri kalian? Karena yang dibunuh itu tadi, yang dibunuh itu adalah anak mereka sendiri, yang dibunuh itu adalah apa namanya, saudara mereka, bahkan sesama kaum kerabat mereka. Jadi itu merupakan ya bagian dari mereka-mereka sendiri. Jadi seolah-olah itu ya bagian dari diri mereka begitu ya. Jadi membunuh mereka, membunuh sebagian, apa namanya, membunuh anak, membunuh orang tua itu sama dengan membunuh diri sendiri ya. Karena itu merupakan bagian dari mereka juga. eh ya, jadi tadi ya, orang yang tidak menyembah sapi membunuh orang yang menyembah sapi. Dalam buku-buku tafsir disebutkan juga dalam tafsir Jalalain ya, itu pembunuhan itu bahkan mencapai 70.000 orang. Dan ketika itu dalam riwayat disebutkan bahwasanya Allah mengirimkan awan hitam sehingga tidak terlihat apa namanya yang dibunuh itu siapa. Dan ini untuk meringankan mereka melakukan perintah tersebut. Karena kalau kelihatan yang dibunuh siapa dan ternyata yang dibunuh itu adalah anaknya, yang dibunuh adalah orang tuanya atau saudaranya, ini tentu akan menjadi suatu perintah yang lebih berat. Karena tahu siapa yang dibunuh. Tapi ketika tidak tahu siapa yang dibunuh, tidak kelihatan, tertutup oleh mereka, tertutup oleh awan hitam tadi, suasananya benar-benar gelap, apa namanya, ini menjadi perintah yang lebih ringan, ya, menjadi lebih memudahkan untuk pelaksananya perintah tersebut. Dan pembunuhan itu dilakukan sampai kemudian Allah Ta'ala yang menghentikan, ya. Apa namanya, menghentikan. Dan ketika pembunuhan tersebut dalam riwayat disebutkan bahwasanya Nabi Musa itu sedih karena tentunya populasi Bani Israel berkurang sangat jauh, ya, berkurang sangat drastis dengan pembunuhan tersebut. Dalam riwayat disebutkan sampai 70.000 orang, ya. Nah, kemudian ketika Nabi Musa sedih tersebut, Allah kemudian mengabarkan eh, bahwasanya yang membunuh dosanya diampuni dan yang dibunuh juga ganjarannya mendapatkan ganjaran surga karena mendapatkan pahala kesyahidan, matinya sebagai syuhada, ya. Eh, jadi yang dibunuh diterima taubatnya bahkan mendapatkan pahala kesyahidan, yang membunuh juga diterima taubatnya, ya. Diterima taubatnya. Kenapa mereka melakukan kemungkaran? Ya tadi, kemungkaran mereka adalah karena mereka tidak mencegah kemungkaran, ya. Saya ulangi, kemungkaran mereka itu adalah karena mereka tidak mencegah kemungkaran. Jadi tidak mencegah kemungkaran itu menjadi satu kemungkaran tersendiri. Dan dengan mereka melakukan hal tersebut, Allah Ta'ala mengampuni. Mengampuni yang membunuh maupun mengampuni yang dibunuh. Nah, mungkin saya infokan juga terkait dengan ayat ini. Memang ada sebagian penafsir ya dari kalangan belakangan yang mengatakan bahwasanya membunuh di sini ini sifatnya adalah majas, sifatnya adalah kiasan. Artinya adalah kerelaan untuk dibunuh. Mereka mengungkapkan alasan diantaranya adalah kalau melihat dari konteks ayatnya, ini konteks ayatnya adalah konteksnya pengampunan, ya. Dan Allah menyebutkan bahwasanya di awal sebelum menyebutkan ayat ini bahwasanya Allah memaafkan mereka, begitu ya. Jadi kalau konteksnya adalah menyebutkan nikmat pemaafan kemudian menyebutkan eksekusi hukuman dalam bentuk pelaksanaan tadi, benar-benar dibunuh, ini menurut mereka kurang sinkron, begitu ya. Kemudian kata mereka juga riwayat-riwayat yang berkaitan dengan pembunuhan itu kaitannya dengan riwayat-riwayat Israiliyat yang secara status periwayatan itu tidak valid menurut mereka, gitu. Jadi yang dimaksud dengan bunuhlah diri kalian mereka sendiri artinya kalian berserah diri, bersedia untuk dibunuh.
Jadi bersedia untuk dibunuh, tapi pembunuhan itu sendiri tidak terlaksana. Ini menurut pendapat dari sebagian kalangan yang ada di belakang. Tapi kalau kita lihat lagi-lagi dalam kitab-kitab tafsir yang besar-besar ya, termasuk tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi maupun yang lain, itu mereka semua ketika menafsirkan ayat ini menyebutkan bahwasanya pembunuhan itu memang tereksekusi, memang terjadi. Dan di sini berdasarkan hal tersebut juga, makanya eh, kata Sufyan ibnu Uyainah dan juga para ulama lainnya, ini adalah syariat dari orang-orang terdahulu yang tidak berlaku pada syariat kita. Jadi syariat orang terdahulu adalah ketika orang melakukan kesalahan yang demikian fatal ya, berbuat syirik, eh, taubatnya adalah dengan dibunuh. Adapun umat ini, Allah memberikan keringanan, ya cukup bertaubat, ya. Jadi eh, apa namanya? Ini merupakan satu keringanan, satu keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, ini terkait dengan ayat yang ke-54 dan di sini ya terkait dengan tadabbur ayat disebutkan dalam kitab tafsir Hidayatul Quran ya, Hidayatul Quran disebutkan bahwasanya kata inna in wafaq, kalau Allah itu memberikan taufik ya untuk bertaubat, maka ingatlah bahwasanya itu merupakan eh, pemberitahuan bahwasanya Allah akan menerima taubat tersebut. Jadi ketika seorang itu diberikan taufik untuk bertaubat, maka itu adalah pemberitahuan dari Allah bahwasanya Allah telah menerima taubat tersebut. Fama da'aka ilaihi, tidaklah Allah itu mengajak eh, ti- eh, tidaklah Allah itu mengajak mengajakmu untuk meminta kepadanya illa liyastajibalak, kecuali agar Allah itu memberikan pengabulan kepadamu. Wa ma qarrabaka minhu illa liyaqbalak. Tidaklah Allah itu mendekatkan dirimu kepadanya melainkan karena Allah itu ingin menerimamu. Ini adalah satu pelajaran ya, yang pelajaran berharga dari ayat ini eh, terkait dengan masalah taubat, bahwasanya kita ini selaku umat Nabi Muhammad SAW itu diberikan keistimewaan dalam hal taubat ini. Jadi sebesar apapun dosa kita, bahkan dosa syirik sekalipun, kita tidak dikenakan hukuman untuk diterima taubat kita. Ya, kita cukup meminta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selama memang kita melakukan taubat tersebut dengan hati yang tulus dan juga dengan kesungguhan. Baik, saya kira demikian pembahasan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.